Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai seputar seperti biasa ya, utang piutang lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk melalui WhatsApp, ada juga yang lewat komen di YouTube ya. Kita pilih ya beberapa ya. Kita jawab satu persatu. Yang pertama ini nih. Coba. Malam bang, saya minta tolong sarannya bang. Kemarin motor saya ada nunggak selama 8 bulan. Terus semalam saya lunas maju motor saya. Setelah saya lunasin semua, leasingnya bilang dendanya 6 jutaan. Saya bilang nggak sanggup bayar segitu. Terus mereka kasih saya buat surat permohonan biar denda saya dikurangi. Setelah saya buat, dendanya dikurangi hanya 1 juta saja. Berarti harus dibayar 5 juta nih ya. Gimana solusinya ya bang, biar saya bisa bayar seminim mungkin karena kendaraan saya mulai nunggak juga semenjak corona. Sebelumnya tidak pernah nunggak. Satu ini. Yang ini dulu aja ya. Jadi masalah motor udah lunas terus ada denda 6 jutaan. Ini kalau saya saranin sih baiknya kita negosiasinya itu kalau udah gini ya, mendingan apa adanya aja. Jadi kita punya uang berapa untuk pengambilan BPKB itu kita ajuin ke pihak leasing, misalkan punya 1 juta atau 2 juta aja, atau mungkin punya 500 ribu, kita ajuin aja ke pihak leasing. Untuk lebih detailnya bisa lihat video saya sebelumnya mengenai yang satu video sebelum ini nih. Saya lupa judul kalau nggak salah, minta diskon 50% dari denda saat pengambilan BPKB kalau nggak salah judulnya itu. Teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Terus pertanyaan selanjutnya ada lagi, Pak, kan katanya kalau mau mendapat diskon harus dimacetin sekitar 6 bulan. Tapi nanti belum sebulan aja pasti sudah banyak telepon. Oh, ini kartu kredit nih pasti kayak gini. Apakah kita angkat atau tidak? Jika diangkat, kita harus bilangnya gimana? Atau diabaikan saja selama 6 bulan baru kita angkat? Mohon dijawab. Namanya nggak usah kita sebutin ya. Jawabannya gini, kalau menurut saya selama 6 bulan ini baiknya kita tetap, kalau misalkan ditelepon sama pihak kartu kredit atau apa ya, kalau kayak gini biasanya sih kasusnya KTA ya, kenapa bisa sampai berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun nggak dibayar pun mereka tetap selalu nagih gitu. Karena apa? Karena nggak ada jaminan dari nggak ada jaminan yang mereka pegang gitu loh. Contoh kayak kartu kredit atau pinjaman tanpa agunan KTA gitu ya. Atau juga bisa rentenir gitu ya. Rentenir juga bisa karena mereka nggak punya agunan. Nah, kalau sistem yang kayak gini teman-teman bisa langsung kalau misalnya dihubungin langsung diangkat aja, bilang apa adanya. Kalau memang nggak ada uang mungkin nggak usah dibayar dulu. Kalau misalnya sekalipun punya uang, lebih baik nih, ini saran saya ya. Contoh kalau misalkan kita punya utang kartu kredit 10 juta contohnya, minimum payment pasti kan 10% kan tiap bulannya. Sedangkan dari 10% yang kita bayar 1 juta itu yang dipotong untuk jadi pokok mungkin hanya sekitar separuhnya, atau mungkin ya maksimal 800 ribu, 200 ribu itu adalah profitnya si kartu kredit atau KTA itu. Nah, dari situ daripada kita bayar 1 juta per bulan sedangkan yang dihitung hanya 800 ribu, mendingan selama 6 bulan teman-teman nggak perlu bayar dulu aja mendingan. Alasannya apa? Sedang banyak kebutuhan contohnya. Misalkan saya lagi ada tagihan lainnya, sebutin aja kayak gitu, saya punya tanggungan di tempat lain pak, bilangnya gitu. Saya punya tanggungan di tempat lain, atau saya punya banyak utang yang harus saya selesaikan dulu. Tetap saya akan konsisten bayar, cuman saya minta waktu dulu. Minta waktunya sampai kapan? Nggak perlu dijawab. Saya bilang saya minta waktu dulu aja untuk menyelesaikan satu dulu. Setelah itu saya akan menyelesaikan masalah utang piutang dengan perusahaan bapak. Mau kita dibilang nggak profesional segala macem, telan aja, nggak usah diambil pusing. Karena mereka cuman mencari sisi takutnya kita gitu loh. Kayak contoh saya dulu nih, saya pernah dibilang nggak profesional untuk membayar kartu kredit karena sudah hampir 1 tahun nggak saya bayar. Saya dibilang nggak profesional, apalah, sampai ada kasus di mana pihak ketiga datang ke rumah saya, tapi saya lagi nggak ada di rumah. Nah, akhirnya si pihak ketiga itu sampai datang ke rumah ibu RW di kompleks saya gitu loh. Ngeri banget kayak gitu kan.
Cuman ya mau gimana lagi ya, saya bilang aja apa adanya, emang saya punya utang dan saya lagi menyelesaikan masalah utang ini. Nggak usah malu, nggak usah apa, emang kita punya utang kok. Nah, kenapa dia sampai ke mungkin ke RT, ke RW atau ke tetangga kita cerita segala macam kalau kita punya utang? Itu karena apa? Karena ingin mempermalukan kita gitu loh. Dan satu hal lagi, kalau misalkan ada pihak ketiga atau dari pihak bank atau pihak lainnya lah yang nagih kita nggak izinkan masuk ke rumah, sebenarnya itu udah hak kita. Karena apa? Karena ada peraturan undang-undang ya yang tidak memperbolehkan orang masuk ke halaman rumah atau tempat tinggal kita selama itu tidak kita izinkan gitu loh. Kalau dia memaksa masuk itu udah tindak pidana ada. Saya nggak tahu pasal berapa, cuman ada lah. Kalau misalkan nanti saya ketemu, saya share di video ini juga di bawah sini ya, ntar saya kasih linknya. Terus ini lah intinya, kalau masalah menyelesaikan utang ini yang pertama harus mental dulu ditata supaya berani dulu untuk melawan, dan yang selanjutnya tetap harus ini ya, niat ya, jangan sampai kita punya hutang lagi kepada pihak bank atau pihak lainnya. Karena kalau kita nggak kepepet banget, lebih baik nggak utang deh daripada kayak gini terus. Jangan biasakan hidup apa-apa harus budaya utang gitu lah. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada lagi pertanyaan, saya telat 1 bulan dan nggak bisa store. Gimana? Saya telat 1 bulan, udah nggak bisa setor. Ambil 5 tahun. Oh, ini cicilan kendaraan biasanya nih. 5 tahun. Baru jalan 25 bulan. Bingung, usaha udah nggak jalan. Apakah bisa ada jalan biar cepat lunas? Kalau gini gampang kalau ada barangnya. Yang udah saya terapin juga nih. Saya dulu punya kendaraan mobil, udah saya jual. Dan akhirnya lunas utangnya kan. Gitu aja udah. Kalau udah nggak ada pendapatan. Cuman gini, teman-teman kalau misalkan pingin pingin dapat ini ya, kita udah nyicil berapa bulan, kalau ditarik gitu aja kan kita nggak dapat apa-apa, mendingan kita jual, selisih dari hasil penjualan itu kan bisa kita pakai gitu loh. Terus mendingan kalau memang masih mau pengen punya mobil atau motor, kita beli second aja semampunya kita. Teman-teman kalau misalnya punya, udah nggak ada alasan lagi lah, saya udah pernah browsing mobil harga 15 juta 20 juta ada kok, itu seharga sama DP mobil jenis Avanza kan, 20 juta. Cari aja di Facebook Marketplace atau di OLX, ada banyak kayak gitu, mobil harga 15 sampai 20 juta. Terus Bang, bukan, ini udah yang tadi ya. Ada lagi ini. Oh, ini nih. Kartu kredit saya sudah tidak mampu saya bayar bulan ini. Dan kartu kredit saya banyak. Nah, ini kartu kredit lagi nih. Tagihan kartu kredit mulai bulan ini kami tidak mampu bayar lagi, biasanya melalui gesek tunai. Saya saat ini usahanya sudah macet karena COVID. Jadi COVID kena lagi nih, COVID cuman penyakit jadi mana-mana nih. Titik hutang terberat saya di kartu kredit total semua 200 juta. 200 jutaan. Dan saya bingung. Jadi kalau ini ya, kartu kredit banyak tuh teman-teman jangan ini ya, jangan bangga gitu loh punya kartu kredit, saya dipercaya oleh bank gitu. Karena itu adalah kartu utang sebenarnya. Saya dulu juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau masalah kayak gini sama ya solusinya. Jadi kalau misalkan ada banyak titik untuk titik utangnya banyak, baiknya teman-teman gini deh, obrolin dulu yang paling utama tuh kalau udah rumah tangga sama istri dulu ya. Saya lagi azam, saya berniat kuat untuk menyelesaikan masalah hutang ini. Cuman memang usaha kita lagi nggak ada gitu. Yang pertama, istri itu dikasih tahu dulu. Jadi koordinasi antara suami istri itu penting banget ya untuk masalah ini. Ya dikondisikan lah istri gimana caranya supaya nggak panik gitu loh kalau ada orang penagih datang contohnya ke rumah. Karena suami yang sering keluar rumah kan. Kalau ada tim penagih datang ke rumah, bilang aja, saya nggak tahu menau, yang tahu itu urusan ini adalah suami saya gitu loh. Suami saya yang tahu. Nah, tinggal bolanya kan di kita kan. Nah, kita harus menguatkan diri gitu loh. Setiap ditelepon ya kalau kuat memang angkat terus aja. Bilang aja belum ada duitnya, saya lagi usaha ini itu. Bilang apa adanya kalau emang usaha lagi bangkrut contoh lah, kayak gitu ya. Saya sendiri ngalamin kok, usaha lagi bangkrut habis itu diteleponin sini sana udah biasa sih. Nah, terus untuk masalah selanjutnya, misalkan ada 10 titik hutang ya. Contohnya ya, cari yang hutang paling kecil dulu gitu loh.
totalnya. Nggak usah mikirin bunganya, tanya dulu ke tiap bank itu adalah bunga dan dendanya berapa. Nah, setelah tahu bunga dan dendanya, bunga dan denda, pokok dan dendanya itu loh, dan bunganya. Misalkan 1 juta, dendanya adalah 100.000, bunganya adalah 500.000. Kita fokus sama pokoknya, pokoknya aja pokoknya. Pokoknya aja pokoknya. Pokoknya yang pokoknya aja yang difokusin itu, nggak usah fokus yang lain. Denda bunga dibuang aja lah. Nah, setelah itu teman-teman seperti biasa dimacetin dulu 3 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, atau mungkin lebih, nggak masalah gitu. Bilang apa adanya, belum ada duit, karena mereka nggak punya power gitu loh untuk menyita kita, barang kita atau segala macam, nggak bisa. Kalau mereka sampai di tengah jalan ketemu kita, mukul kita, itu udah tindak pidana. Kita bisa melaporkan balik ke perusahaan tersebut dan otomatis hutang itu bakalan lunas gitu loh. Nah, terus kalau udah kondisi kayak gitu, mendingan teman-teman tetap dimacetin. Setelah itu sortir dari yang paling kecil dulu. Nah, kalau memang ada uang, dibayarlah pelan-pelan, cicil pokoknya aja gitu loh. Selanjutnya satu persatu selesai, mudah-mudahan sampai yang besar pun bakalan terbayar. Ya nggak tahu waktunya, usaha kita mungkin setahun lagi atau 6 bulan lagi baru lunas, ya nggak tahu, karena apa ya, rezeki bukan kita yang ngatur gitu loh. Tapi kalau untuk pengeluaran kita yang ngatur. Oh ya mas, satu ilmu lagi ya, untuk teman-teman yang ingin menaikkan pendapatan, terutama saat ada utang kayak gini, jangan berpikir kita harus mendapatkan uang sebesar lebih dari hutang kita gitu. Tapi kita harus berpikir gimana cara kita menahan pengeluaran yang kita harus keluarkan tiap bulan. Kayak gitu harusnya. Karena apa? Kalau kita butuh uang yang banyak, sebenarnya itu di luar kendali kita. Tapi kalau untuk pengeluaran yang tekan, itu adalah hal yang bisa kita kendalikan gitu loh. Contoh pengeluaran untuk keluarga, pengeluaran untuk tamasya segala macam bisa dikurangi tuh di bawah kendali kita. Tapi kalau untuk pendapatan itu di luar kendali kita. Maka dari itu, untuk teman-teman yang ingin menambah pendapatan, hanya dengan cara kita tekan pengeluaran aja, itu udah bahasanya apa ya, margin untuk plusnya itu lebih banyak gitu loh. Tanpa kita harus berusaha menaikkan pendapatan kita dulu. Nah, setelah pengeluaran kita tekan, baru kita berpikir untuk menaikkan pendapatan. Sekian dulu deh info dari saya, pendapat saya. Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini bermanfaat untuk teman-teman. Segitu dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.